Hari ini, serahkan saja padaku, oke? Kamu pernah berjanji bahwa kamu tidak akan pernah mengkhianatiku. Sekarang, kamu harus menanggung akibat dari janji yang telah kamu ingkari itu. Kamu berani menghabisiku? Tentu saja tidak. Aku tidak akan membiarkanmu tiada. Kalau kamu sudah tiada, bagaimana caranya wanita yang telah kamu sakiti akan menunjukkan amarahnya padamu? Kamu menemuinya? Orang-orang yang sudah tiba, ketika kamu bertemu dengannya nanti, tanyakan saja langsung kepadanya. Nama saya adalah Lin Peiyu. Saya memiliki pekerjaan penelitian yang terlihat bergengsi di mata orang lain. Namun kenyataannya, saya hanyalah pekerja rendahan yang setiap harinya melayani keperluan atasan, serta membersihkan segalanya seorang diri. Hidup ini terasa berat. Aku pikir kekasihku, Su Jiming, adalah penyejuk dalam hidupku. Tak disangka 2 hari yang lalu, aku mendapatinya berselingkuh dengan putri seorang penjahat. Aku bisa bersabar dalam banyak hal, tapi soal pengkhianatan, aku tidak bisa mentoleransinya. Tiga jam yang lalu, Su Jiming berada di mobilku, dia melukai seseorang dan kabur, lalu dia melompat dan kini sudah tiada. Aku mengerti. Dia, bukankah dia sudah tiada? Namaku adalah Aisyair, berasal dari planet M62. Di depanku adalah target personalku, Lin Peiyu. Demi mendekatinya, aku mengambil alih tubuh yang memiliki hubungan erat dengannya. Otak tubuh ini mengalami kerusakan parah. Aku hanya bisa mengambil 60% memorinya saja, tapi aku memutuskan bahwa ini sudah cukup bagiku untuk memerankan sosok seorang pacar sampai misi ini selesai. Kenapa kamu begitu? Emosional? Kenapa kamu memukulku? Saat hidup kamu menyusahkanku, bahkan saat tiada kamu mencariku lebih dulu, bukan aku yang menghabisimu. Pencarian database berhasil. Manusia memiliki ungkapan, memukul berarti sayang, memaki berarti cinta. Berdasarkan hubungan sepasang kekasih, sangat besar kemungkinan dia sedang mengekspresikan cintanya dengan cara seperti ini. Xiaoyu, ternyata kamu sedang menunjukkan kemesraan padaku. Kemesraan apanya? Mau menagih nyawa pun kenapa harus mencari orang yang lemah sepertiku? Mau menindasku? Ya, baik, baik. Aku tidak akan lari lagi. Mau balas dendam kan? Hari ini aku akan meladeni kemauanmu sampai titik darah penghabisan. Tapi, tunggu. Seharusnya hantu itu wujudnya tidak nyata. Tapi ini, kenapa sentuhannya terasa sangat nyata? Tanganmu sakit kan? Kamu boleh pakai bantuan alat. Kamu belum tiada? Tentu saja belum. Aku hanya mengalami kecelakaan mobil kecil. Bahkan sama sekali tidak terluka. Bekas luka jeratan tali pun sudah tidak ada. Bagaimana mungkin? Pengambilan data memori berhasil. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pacarmu baru saja mengungkapkan emosinya padamu dan memulai kontak fisik. Dia sangat mungkin sedang mengajak untuk bermesraan.
Apa yang kamu lakukan? Kamu? Aku tidak mau. Pergi sana. Pengambilan data berhasil. Pacarmu sedang melakukan interaksi yang menarik. Pada saat ini diperlukan kerjasama untuk mengikuti perannya. Kalau begitu teruslah memberontak. Semakin kamu memberontak, aku akan semakin bersemangat. Bibirmu bisa saja berkata tidak, tapi tubuhmu berkata lain, kan? Apakah otakmu sudah rusak? Segala hal yang terjadi sebelum kecelakaan itu, apakah kamu sudah melupakannya? Aku memang agak kurang mengingatnya. Bukan hanya sebelum kecelakaan. Kejadian baru-baru ini pun, semuanya aku lupakan. Xiaoyu, aku kan sedang terluka. Jadi malam ini bersikaplah lebih lembut padaku. Aku sudah memeriksanya. Dia sama sekali tiada kemungkinan untuk bertahan hidup. Kabar buruknya adalah, Su Jiming sudah tiada. Sekarang di dalam tubuhnya bersemayam sebuah monster misterius. Kabar baiknya adalah, monster ini sepertinya punya masalah kecerdasan, dan untuk sementara tidak bermaksud menyakitiku. Aku harus menemukan cara untuk menyelidiki dari mana asal monster ini. Manusia yang berada dalam kondisi tertidur lelap, aktivitas sarafnya akan turun ke titik terendah. Sekarang aku bisa mengambil kembali barang milikku. Sepuluh tahun yang lalu, aku mengalami kecelakaan saat terjadi badai luar angkasa. Satu serpihan dari wujud asliku tak sengaja jatuh ke bumi. Lalu Lin Peiyu kecil menelannya karena dikira permen. Hari ini aku sudah minum obat, ternyata ada hadiah permen. Kembalikan permenku. Kembalikan permenku sekarang. Serpihanku telah menyatu erat dengan sistem sarafnya. Kecuali dia mau bekerja sama, serpihan itu tidak bisa dilepaskan dengan sempurna. Tapi aku, apa yang harus aku lakukan? Bisa bersemayam di dalam tubuh manusia, memiliki ingatan pemilik aslinya, dan memiliki kemampuan regenerasi super kuat, makhluk misterius ini kenapa dalam buku panduan makhluk asing ini jumlahnya banyak sekali? Berasal dari planet M62, memiliki kecerdasan tinggi dan pemulihan kuat, mendapatkan pengetahuan dan sumber daya, melalui parasit yang melahap makhluk lain. Karena karakteristik seperti ini, mereka dijuluki sebagai sang penjara. Xiaoyu, ada apa? Aku rasa, aku baru saja menemukan harta karun. Langit pasti merasa kalau hidupku sebagai pekerja keras terlalu menderita, hingga dia menembus batas planet ini dan memberiku kesempatan untuk naik kelas. Mendokumentasikan makhluk asing dari jarak dekat, eksperimen ini pasti akan mengguncang dunia sains. Pada saat itu nanti, meskipun aku menyuruh atasan untuk melayaniku, dia hanya bisa menurut dengan penuh hormat. Detak jantung pacarmu terus meningkat tajam. Ditambah dengan perilaku intimnya yang aktif, dia sedang memberikan ajakan untuk bermesraan kepadamu. Lagi, makhluk bernama manusia ini, apa memang memiliki keinginan sebanyak itu? Apa?
Bukan begitu. Langsung mulai begitu bertemu, apakah makhluk penjara sepertimu memang punya gairah setinggi ini? Tenang. Ini semua demi dedikasi pada penelitian, bukan karena aku menginginkan kehebatannya. Lihat saja bagaimana aku menjinakkanmu, wahai kelinci percobaanku. Bisa mengerti tidak? 200 poin kode etik berperilaku. 200 poin? Semuanya harus kupatuhi. Ya, isinya terbagi menjadi bagian pekerjaan, kehidupan sehari-hari, dan perasaan. Tujuannya adalah agar setelah kamu kehilangan ingatan, kamu tetap bisa menjalani hidup normal di masyarakat dan tidak dicurigai orang lain. Mengerti? Aturan kepatuhan pria. Mengerjakan semua tugas rumah tangga, dan setiap hari lapor kegiatan kepada istri. Memberikan perhatian pada istri, dan air mata adalah pesona terbaik bagi seorang pria. Itu adalah bagian perasaan yang dikhususkan untuk pasangan, gunanya untuk meningkatkan hubungan satu sama lain. Hari ini mencoba melakukan tes kepatuhan terhadap makhluk luar angkasa ini untuk menetapkan batasan eksperimen. Hasil tes. Apa yang kamu lakukan? Bukannya aku harus mengerjakan tugas rumah. Hasil tes sangat sukses. Kerja bagus. Mendeteksi target dalam keadaan senang. Dalam masyarakat manusia, ini adalah tanda ikatan emosi yang meningkat. Aku sudah menemukan caranya. Dia akan senang jika aku patuh. Dan jika aku membuatnya senang setiap hari, dia akan mencintaiku secara alami, mempercayaiku, lalu menyerahkan kepingan itu padaku. Aku akan benar-benar patuh. Ya, Bulan ini, kamu sudah cuti selama 2 hari penuh. Kalau ingin gajimu tidak aku potong, hari ini kamu harus mengganti semua jadwal pertandingan tinju yang sebelumnya kamu tinggalkan. Tidak masalah. Menambah beberapa pertandingan lagi pun aku bersedia. Bukan begitu. Apa Anda tidak sayang nyawa? Itu karena barang yang disukai istriku sangatlah mahal. Aku harus mencari banyak uang, baru bisa membeli semua yang dia sukai. Pertandingan baru berjalan kurang dari setengah menit, tapi Anda sudah membuatnya tiada berdaya. Kenapa Anda menghabisinya secepat itu? Karena untuk menumbangkan orang ini, 1 pukulan saja sudah cukup. Dengarkan saya, bertinju itu butuh nilai tontonan. Harus ada saling balas pukulan, dan pertarungan yang sengit. Penonton butuh rasa puas. Apa Anda paham? Tidak paham. Anda ingin menghasilkan uang atau tidak? Tentu saja mau. Kalau begitu, lakukan sesuai instruksi saya. Baiklah. Masih ada 2 pertandingan malam ini. Saya harus menang sekali dan kalah sekali kan? Bolehkah saya menyelesaikannya sebelum jam 5? Anda mau kemana? Saya harus pulang untuk memasak makan malam untuk istri saya. jadi bosmu memintamu melakukan pengaturan skor? Bos bilang ini adalah kerja sama tim. Dia menyuruhmu mengalahkan lawan yang tangguh, lalu sengaja kalah dari orang yang ingin dia orbitkan. Memberikan kehormatanmu kepada orang lain, apa kamu tidak marah? Sama sekali tidak. Kehormatan itu tidak ada gunanya. Tapi bos akan memberiku uang agar aku bisa membelikan barang-barang untuk istriku. Spesies luar angkasa memiliki pola pikir yang sederhana, serta kurang dalam persepsi emosi. Aku harus mencoba mengetesnya, apakah pemikirannya bisa berubah karena pengaruh dari dunia luar? Namun manusia memiliki kesadaran akan kepemilikan, dan akan melindungi apa yang menjadi miliknya. Apa kamu gila? Jelas-jelas kamu sudah kalah darinya di pertandingan siang tadi. Ada apa denganmu malam-malam begini? Beraninya kamu menantangnya di depan podium penghargaan. Karena benda itu memang milikku sejak awal. Tidak, siapa yang memberimu keberanian seperti ini? Tentu saja, istriku yang memberikannya. Apa Anda tahu? Suami Anda membuat saya rugi $500.000 di pertandingan ini. Kalian harus ganti rugi. $500.000? Kami tidak akan membayar. Lapor saja ke polisi. Aku bisa membantu melaporkannya untukmu. Jangan. Oh, Anda tidak berani lapor polisi?
Masuk akal? Lagi pula kalian beroperasi secara ilegal, telah menipu penonton sejak awal. Jika polisi datang, mereka akan menangkapmu duluan. Jika datang pun, mereka akan menangkapmu duluan. Kami tidak hanya menolak membayar, tapi trofi ini, serta seluruh hadiah uang pertandingan malam ini, tolong ikuti prosedur resmi dan bayarkan kepada suamiku. Aku ingin melihat uangnya sebelum jam 12 besok. Tidak mungkin. Ini pemberitahuan, bukan ajakan berdiskusi. Karena dalam hal ini, yang seharusnya merasa takut adalah Anda. Benar. Sayang, aku sepertinya merasa sangat senang. Kamu sudah dapat uangnya, kan? Punya uang memang akan membuat hati senang. Benar sekali. Setelah aku mendapatkan uangnya, aku bisa memberikan sayang dan membelikan banyak barang bagus. Otaknya tidak akan jadi rusak gara-gara ajaranku, kan? Duh, kamu ini. Direktur Guo, sampel yang kutangani minggu lalu terkontaminasi? Benar, pusat penelitian mengalami kerugian besar. Sebagai penanggung jawab langsung, yaitu Anda sendiri, Anda dikenakan sanksi pelanggaran berat. Seluruh bonus tahunan Anda dipotong, dan Anda akan dimutasi dari posisi di pusat penelitian. Saya keberatan. Minggu lalu, saat saya menyerahkannya, kondisinya masih baik. Anda sendiri yang sudah memeriksanya? Mulai besok, laporkan diri Anda ke Departemen Logistik. Apa sumber kontaminasinya? Sudahkah catatan pengiriman dan penyimpanannya diperiksa? Atas dasar apa Anda menganggap ini kesalahan saya? Jika Anda tidak menerima mutasi ini, Anda bisa langsung mengundurkan diri besok. Saya mengerti. Masalah ini disebabkan oleh Anda sendiri. Dan pada akhirnya, Anda menjadikanku kambing hitam. Begitu kan? Jaga nada bicara Anda kepada atasan. Aku? Saya mengerti. Mendeteksi target, berada dalam emosi yang kuat, kemarahan, kesedihan, dan juga rasa tertindas. Sepertinya aku harus mencari tahu penyebabnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan lihat aku. Pergi dan lakukan saja tugasmu. Baik. Aku telah membaca potongan ingatannya. Ternyata ada yang telah menyakiti istriku. Sungai besar mengalir ke timur, bintang di langit mengarah ke utara. Hei! Hei! Mengarah ke utara. Di mana orangnya? Kemana dia pergi? Pusat Penelitian Sains. Siapa? Siapa di sana? Terdeteksi ada seseorang yang sedang mendekat. Bagaimana keadaannya sekarang? Saraf otaknya mengalami kerusakan. Apakah dia akan tiada? Tidak. Aku tidak berniat menghabisinya. Sayang sekali jika dia tiada begitu saja. Aku berencana untuk membuatnya menjadi orang yang lumpuh namun dalam keadaan sadar. Dia adalah pemimpin besar di pusat penelitian.
seorang ahli tingkat nasional. Dia diserang di dalam pusat penelitian. Ini adalah peristiwa yang sangat mengguncang dunia. Mereka pasti akan menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Aku yang akan menanganinya. Bagaimana caramu menanganinya? Ini wilayah mereka. Dengan teknologi yang paling mutakhir, baik kamu maupun aku tidak akan bisa kabur. Meskipun kamu melakukan ini demi membelaku, kamu juga harus memikirkan konsekuensinya. Tapi aku bukan hanya sekadar ingin membelamu. Istriku tercinta, sangat suka bersolek. Tapi dia malah membuatmu menangis. Istriku adalah milikku. Aku harus melindunginya, supaya dia tidak bisa lagi menindasmu. Makhluk asing ini memiliki pola pikir yang sederhana. Dia tidak paham dengan norma sosial manusia. Jadi, apa yang dia katakan adalah perasaan tulus dari hatinya. Terdeteksi. Emosi target mengalami gejolak yang sangat besar. Tampaknya berupa kegembiraan yang positif. Namun di sisi lain, seperti kesedihan yang menyakitkan. Apakah istri tidak bahagia? Itu karena sebelumnya aku gagal melindunginya dengan baik. Bahkan metode untuk menebus kesalahanku pun, dia juga tidak merasa puas. Lalu, bagaimana caranya supaya aku bisa membuatnya bahagia? Bodoh sekali. Benar-benar bodoh. Tapi, terima kasih. Pencarian berhasil. Saat manusia merasa sedih, mereka melakukan tindakan intim dengan pasangan. Untuk meredakan emosi, hasilnya sangat efektif. Kita sedang di luar, tidak boleh. Mengerti. Kalau begitu, tunggu sampai di rumah. Di rumah pun tidak boleh. Obat. Penyakit jantungnya kambuh, cepat cari obatnya. Dia sudah tiada. Sudah tiada ya. Tidak apa-apa. Semuanya sudah terjadi. Kita harus memikirkan cara untuk membereskan ini. Menyelamatkan diri. Dan ikuti kata-kataku. 1. Hapus semua jejak kita dari tempat kejadian dan dari kamera pengawas. 2. Atur tempat kejadiannya. Buat agar terlihat seperti kecelakaan. Dia sudah tiada karena serangan jantung. 3. Ambil langkah pertama dan buat suasana menjadi kacau. Progres proyek kita saat ini adalah Kepala penanggung jawab maaf karena telah mengganggu rapat pagi kalian. Tapi saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Saya adalah Lin Peiyu dari tim riset 2. Saya melaporkan Guo Jianhui secara resmi atas kelalaian yang mencemari sampel. Bahkan dia menyalahgunakan wewenangnya dan dengan paksa melemparkan tanggung jawab itu kepada saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa maksud perkataannya itu? Ternyata ada kejadian seperti ini? Ini adalah semua catatan yang saya tangani. Semuanya tidak ada masalah. Saya tidak tahu apakah Direktur Guo berani menunjukkan catatan yang dia tangani. Direktur Guo belum datang. Saya tidak melihat catatan kehadirannya pagi ini. Catatan tadi malam juga tidak ada. Sepertinya Direktur Guo belum pernah meninggalkan kantornya. Saya akan pergi menemui Direktur Guo. Bagus. Sebentar lagi mereka akan menemukan orang itu. Bagaimana mungkin dia belum tiada? Dia ternyata masih ada. Lalu semalam dia melihat wajahku dan Su Jiming. Kamu melaporkan saya? Benar. Jika Anda tidak terima, Anda keluarkan saja catatan transaksi dan perlihatkan kepada semuanya. Ini Ini adalah catatan transaksi saya. sudah bertahun-tahun Direktur Guo bekerja, tidak pernah ada masalah sedikit pun. Benar juga.
Melihatnya begitu percaya diri, catatannya pasti tidak ada masalah. Kalian akan tahu setelah melihatnya apa yang dikatakan Lin Peiyu. Memang benar. Apa yang terjadi? Memang benar saya tidak sengaja mencemari sampelnya karena takut kehilangan jabatan. Jadi saya melemparkan tanggung jawab ini kepada Lin Peiyu. Saya di sini dengan tulus meminta maaf kepada Anda, saya akan menanggung semua konsekuensinya. Orang ini, apakah benar-benar Direktur Guo? Ah, Su Jiming. Direktur Guo. Apa yang terjadi dengan Direktur Guo? Direktur Guo, apa obatnya dibawa? Direktur Guo? Cepat lakukan bantuan pernapasan. Direktur Guo? Direktur Guo sudah tiada. Bukankah kemarin dia sudah tiada? Oh, tadi pagi dia bangun untuk meminta maaf kepadaku. Lalu dia mengembuskan napas terakhir lagi. Ada apa? Kenapa sampai muntah? Tidak apa-apa. Mungkin aku baru saja menelan sesuatu yang tidak bersih, rasanya agak kurang nyaman. Sesuatu yang tidak bersih? Apakah mungkin itu Direktur Guo? Aku tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, dia sudah melindungiku. Aku harus memberinya imbalan apa yang dia sukai, ya? Sepertinya dia sangat suka beristirahat bersamaku. Jangan bergerak. Malam ini biar aku yang pimpin. Apakah dia menggunakan senjata teknologi padaku? Mengapa di dalam tubuhku seperti ada aliran listrik? Pemindaian selesai, dia tidak memiliki senjata. Tapi kenapa aliran listriknya semakin kuat saja? Tubuh ini sepertinya saking semangatnya, sampai tidak bisa dikendalikan lagi. Ah, Kamu, begini saja sudah selesai? aku terlalu bersemangat. Pencarian memori berhasil. Di dunia manusia, laki-laki yang terlalu cepat mudah memicu ketidakpuasan dalam hati kekasihnya. Tidak apa-apa kok. Kalau begitu, kita tidur saja. Baguslah. Jadi tidak merepotkan. Dalam situasi seperti ini, istriku ternyata tidak marah padaku sama sekali. Apakah ini tandanya dia sudah mulai mencintaiku? Bolehkah aku meminta permenmu? Itu adalah milikku. Dia sudah tidak begitu menolak lagi. Aku akan terus berusaha. Sayang,
posisi Direktur Guo kosong, semua orang di departemen bisa bersaing. Jika dibandingkan soal pengalaman aku tidak bisa menang, jadi aku hanya bisa berjuang dengan pencapaian yang tidak dimiliki orang lain. Misalnya, memberikan data fisik lengkap dari makhluk M62. Maaf, tapi pencapaian ini hanya bisa aku dapatkan darimu. Mempersiapkan kehamilan, Ya. Mulai sekarang, setiap hari aku akan memberimu obat pengatur tubuh dan memantau kondisi fisikmu. tapi menurut kalian, tidak. Bukankah seharusnya kita menikah dulu, baru kemudian mempersiapkan kehamilan? Punya anak dulu, baru menikah nanti juga sama saja. Ada banyak kasus seperti ini. Kalau tidak percaya, kamu cari saja informasinya sendiri. Hasil tes darahnya sama seperti milik Su Jiming sebelumnya. Apa mungkin aku harus mengambil darah langsung dari tubuh aslinya? Untuk mendapatkan data yang sebenarnya, Mungkin suaminya terlalu tidak berguna, lalu ingin membesarkan seorang anak sebagai penggantinya, dan membuang suaminya begitu saja, untuk kemudian melarikan diri saat hamil. Ini salahku. Semalam, perbuatanku terlalu mengecewakannya. Dia ingin melarikan diri bersamamu, anak itu. makhluk asing, momen saat menampakkan wujud aslinya, biasanya saat merasa sangat bahagia atau saat menghadapi ancaman tiada. Melihat reaksinya kemarin, sepertinya dia cukup bahagia. Sayang, aku agak lelah. Apa kamu pergi tanding tinju hari ini? Tentu saja tidak. Lalu kenapa kamu lelah sekali? Aku sedang tidak enak badan. Tidak enak badan, tapi reaksinya besar sekali? Apakah dia sudah menyadari tujuanku dan sedang waspada padaku? Istriku mau pergi membawa anak itu, tapi aku tidak akan memberikannya. Apa sebenarnya maumu? Intinya, aku memang benar-benar tidak enak badan. Berdasarkan hasil pencarian, menolak kewajiban suami istri bisa memicu ketidakpuasan istri. Jika ingin menghindari istri pergi membawa anak itu, bisa mencoba rencana cadangan. Kapan ini semua berakhir? Kapan ini akan selesai? Aku sudah membuktikan pada istriku bahwa aku tidak payah, tapi kenapa dia masih marah juga ya? Malam ini, kamu tidur saja di sofa. Istriku, apakah kamu merasa sangat kecewa? Tentu saja, aku ingin memiliki anak, tapi kamu sama sekali tidak mau bekerja sama denganku. Lalu jika ada anak, apakah itu bisa menebus kekecewaanmu? Bisa saja, Maka aku harus memenuhi keinginan istriku. Lagi pula, aku sudah mengingat aromanya. Kemanapun dia pergi saat sedang hamil, aku pasti akan menemukannya. Baiklah, aku mengerti. dia pasti sudah menyadarinya, makanya dia sengaja memperlakukanku seperti ini. Aku harus segera menggunakan rencana kedua, supaya tidak terjadi masalah. Ini adalah alat deteksi terbaru di tempat kami. Alat ini bisa secara menyeluruh memeriksa kondisi tubuhmu. Nanti kamu berbaring saja di sini dan jangan bergerak. Jika ada sedikit pusing atau tidak nyaman, itu adalah hal yang normal. Mengerti. Saya akan bekerja sama. Kamu tidak boleh keluar dengan paksa. Kelengkapan data sangatlah penting. Ya, Ini adalah peralatan yang sudah aku atur dengan teliti. Hari ini aku harus mendapatkan apa yang kuinginkan dari tubuhmu.
Mendeteksi lingkungan sekitar, kadar oksigen menurun drastis. Istriku bilang, sedikit ketidaknyamanan itu normal, maka aku akan menurunkan fungsi tubuh hingga ke tingkat paling rendah saja. Kurva tanda vitalnya menurun, tapi bentuk tubuhnya masih belum berubah. Sepertinya kekuatannya masih belum cukup, kan? Tambahkan gangguan saraf. Kerusakan saat ini sudah mendekati batas fisik manusia. Pilihannya antara segera kabur atau beralih ke wujud asliku untuk melawan. Tidak bisa. Jika beralih ke wujud asli, peralatan eksperimen ini akan hancur dan pengujiannya tidak akan pernah selesai. Dia menggunakan kemampuannya sendiri untuk terus memperbaiki tubuh Su Jiming. Aku harus mencari cara untuk melampaui batas pemulihannya. Tingkatkan intensitas setruman listrik. Apa dia akan terluka? Sepertinya tidak. Jika dia benar-benar sudah mencapai batas, dia pasti akan melarikan diri. Terdeteksi kecepatan pemulihan lebih rendah daripada kecepatan kerusakan. Jaringan tubuh dari inang ini sudah diambang kehancuran. Solusi terbaik, hancurkan peralatan eksperimen dan selamatkan diri. Tapi itu berarti aku harus melepaskan identitas ini. Aku tidak akan punya kesempatan lain untuk mendekati istriku. Masih ada 2 menit lagi, aku bisa bertahan sebentar. Berhasil. Akhirnya aku mendapatkan data yang sesungguhnya. Dia sudah tiada. Makhluk biologis M62 memiliki vitalitas yang sangat kuat. Tidak mungkin dia sudah tiada. Seharusnya dia meninggalkan tubuh ini lalu melarikan diri. Tidak masalah, lagi pula aku sudah mendapatkan datanya. Tujuanku sudah tercapai. Sekarang satu-satunya masalah adalah bagaimana menangani tubuh ini. Kita sudah sering makan bersama, sudah sering tidur bersama, tapi saat kamu pergi, bahkan siapa nama aslimu pun belum pernah aku tanyakan. Kenapa rasanya sakit sekali? Kekuatan di dalam tubuhku sepertinya mulai menghilang.
Ah, tadi ada sedikit masalah pada alatnya. Apakah kamu terluka? Serpihan inti bintang di dalam tubuh istriku. Bagaimana bisa separuhnya kembali masuk ke tubuhku? Karena tadi kemampuan pemulihan terkuras habis, aku memasuki mode dorman. Di dalam hati istri, ada keinginan kuat untuk membangunkanku, sehingga serpihan inti bintang di dalam tubuh memberikan reaksi dan mengirimkan energi kepadaku. Kamu? Apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Bagaimana hasil eksperimennya? Bisakah aku memberikan seorang anak yang sehat kepada istriku? Tadi kamu hampir tiada. Begitu bangun malah hal ini yang pertama kali kamu tanyakan? Tentu saja. Bukankah ini tertulis dalam peraturan istri? Harus mengutamakan kebutuhan istri sebagai prioritas utama. Padaku? Apakah kamu tidak punya tujuan lain? Ada. Aku ingin istri mencintaiku dan mempercayaiku. 100%. Cuma itu? Iya. Saat tubuh manusia berbohong, detak jantung dan reaksi sarafnya akan berubah. Jadi apa yang dia katakan? Adalah kejujuran. Orang-orang di departemenmu pengalamannya masih kurang, tidak ada yang bisa mengemban posisi Direktur Guo. Aku sudah memilih seorang pengganti yang cocok, 2 hari lagi dia akan datang ke sini. Mengumumkan data ini berarti akan mengekspos Su Jiming ke hadapan publik. Dibandingkan dengan peluang, aku lebih peduli apakah dia aman atau tidak. Aku tidak ingin dia menjadi milik negara, aku hanya ingin dia menjadi milikku. Monster kecil, biarkan kita menjadi sepasang kekasih biasa, aku akan mencoba untuk memperlakukanmu dengan baik. Sayang, aku sudah menerima bonusnya. Aku bisa membelikanmu barang yang kamu sukai. Kamu yang buka sendiri atau aku yang membukanya? Aku akan membukanya sendiri. Apa akan dimulai lagi? Jangan bergerak. Aku akan mengobatimu. Oh, sayang. Aku pulang membawa uang. Kenapa kamu tidak senang? Uang yang dihasilkan dari lukamu? Bagaimana mungkin aku bisa senang? Tapi luka-luka ini hanyalah luka kecil. Tapi itu akan terasa sakit. Rasa sakit itu hal yang wajar. Hatiku ikut sakit melihatnya. Gerakannya saat mengobatiku sangat lembut, seolah-olah aku ini adalah barang yang mudah pecah. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa ada seseorang yang peduli? Apa aku merasa sakit atau tidak? Malam ini aku yang masak, kamu istirahat saja. Tidak boleh. Sudah tertulis di dalam peraturan. Peraturan yang lama sudah tidak berlaku. Benda itu sudah tidak dibutuhkan lagi sekarang. Kenapa? Sayang, apa kamu sudah tidak membutuhkanku lagi? Aku membutuhkanmu.
Hanya saja peraturan itu terlalu sepihak. Kita adalah pasangan, harus saling menyayangi dan mendukung. Tidak boleh membiarkan semuanya ditanggung olehmu sendiri. Mengerti? Ya, Kamu bisa ganti pekerjaan lain? Jika tidak menemukan yang cocok, kita istirahat saja dulu di rumah. Jika ada sesuatu yang kamu sukai, pergilah mempelajarinya. Semuanya belum terlambat. sayang. Kenapa hatiku terasa begitu hangat dan penuh ya? Aku juga pernah merasakannya. Di saat aku merasa kamu sangat mencintaiku. Bagaimana hasil eksperimennya? Bisakah aku memberikan istriku seorang anak yang sehat? Aku berharap istriku mencintaiku 100% dan mempercayaiku. Sayang, aku sudah menerima bonusnya. Aku bisa memberikanmu barang yang kamu sukai. Jadi, istriku sangat mencintaiku. Ya, apa kamu ini bulldozer? Makan cepat sekali. Istriku yang terbaik. Aku akan menggunakan cara yang paling kamu sukai untuk membalas kebaikanmu. Cara yang aku sukai? Apa kamu punya kesalahpahaman terhadapku? Sayang, bolehkah aku menciummu? Aneh sekali. Perasaan saat mencium istriku kali ini sepertinya terasa berbeda dari sebelumnya. Apa yang berbeda? Bahkan tanpa harus melakukan hal romantis lebih jauh, cukup dengan mencium istriku seperti ini saja sudah membuatku sangat puas. Ternyata di dunia ini ada makhluk seindah istriku ya. Dia tidak membiarkanku terluka atau berdarah. Selama aku jujur dan patuh, dia akan memelukku, menciumku, dan mencintaiku. Sudah kuduga, bahkan jika dia alien sekalipun, dia tidak bisa lari dari kebiasaan buruk setiap laki-laki. Kebiasaan mencium yang diikuti dengan tangan yang mulai menjalar. Kamu, bukankah katamu tadi cuma ingin mencium sekali? Kali ini, maukah kamu mengembalikan serpihan inti bintang padaku, istriku? Ini untukmu. Iya, sejak aku kecil aku mengidap penyakit jantung bawaan. Dokter bilang aku tidak akan bisa bertahan hidup melewati usia 15. Namun kemudian, secara ajaib tiba-tiba sembuh sendiri. Apalagi kondisi tubuhku sekarang terasa jauh lebih sehat dan kuat dari orang biasa. Oh iya, kenapa tiba-tiba kamu menanyakan hal ini padaku? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang masa lalumu. Aku mengerti. Ini karena inti bintangku yang selama ini menopang tubuhnya. Jika aku mengambil serpihan itu, maka dia akan tiada. Kamu tidak membawa ini semua. Tidak perlu. Tunggu dulu, barang sepenting ini. Masa ditinggalkan begitu saja? Ini semua tidak lebih penting dari istriku. Ambil saja untukmu. Duh, dasar budak cinta. Kalau mau berhenti ya berhenti saja. Tapi
Saat ditanya tentang trofinya, kamu bicara apa sih? Hidup manusia itu sangat singkat, sedangkan hidupku sangat lama. Aku bisa saja menghabiskan sisa hidup bersama istriku, lalu saat dia sudah tiada nanti, baru aku mengambil kembali kepingannya. Gawat, apa barang istriku telah rusak? Maafkan saya, mohon maaf. Ruang ganti pria? Halo, apa ada orang di dalam? Ponselku baru saja terlempar ke dalam. Xiao Yu, sudah lama tidak bertemu. Tan Shu, teman masa kecilku, sejak kecil dia selalu menjadi sosok anak jenius kebanggaan orang tua. Setelah dia pergi belajar ke luar negeri 8 tahun lalu, kami hampir tidak pernah berkomunikasi lagi. Tan Shu, mengapa kamu ada di sini? Ini hanya kebetulan saja. Aku sangat senang bisa bertemu. Denganmu. Kenapa? Memang ini sudah kurencanakan. Apa kamu pikir aku habis dari toilet tanpa cuci tangan? Begitu bertemu, kamu langsung merundungku. Tapi, itu bukanlah alasan bagimu untuk menghajar atasan sendiri. Sebelumnya Departemen Atasan bilang bahwa mereka akan mendatangkan pemimpin baru untuk kita. Itu adalah aku. Mulai sekarang, aku yang akan melindungimu. Cih, mana mungkin? Syukurlah berkas milik istriku masih ada. Objek penelitian istriku ternyata adalah aku. Teman lama bertemu, seharusnya ada sedikit rasa sayang yang ditunjukkan. Apa? Kamu mau mengantarku pulang? Apa yang kau pikirkan? Hari ini kau sudah memukulku, tanganku agak sakit, jadi kaulah yang harus mengantarku pulang. Aku yang menyetir? Apa kamu berani duduk di sampingku? Risiko terburuk kita tetap bertetangga di liang kubur. Kenapa kau hanya diam saja? Cepat ambil mobilnya. Lihat, kenapa banyak kempes. Tapi masa kau mau mendorong mobilnya? Tidak perlu hubungi layanan derek terlalu lambat. Kau bisa ganti ban? Jika bukan karena melihatmu kotor seperti anjing, sebenarnya tadi itu gerakanmu terlihat cukup keren. Lin Peiyu, lebih baik kamu bertanggung jawab sedikit. Kalau minta ganti rugi uang, aku tidak mau. Aku tidak mau uang. Aku hanya ingin... Aku sudah pulang. Halo, Tuan Su. Aku Tan Shu, temannya Xiao Yu. Dia datang ke rumah untuk mandi, karena ada acara makan malam nanti. Halo, Hampir saja aku lupa, tanganku sedikit kotor. Xiao Yu, aku ke kamar mandi dulu untuk bersih-bersih. Iya, silakan. Seluruh tubuhnya penuh dengan aroma pria asing itu, aku tidak menyukainya. Oh iya, tolong bawakan Tan Shu sebarang ke meja saja. baik. Handuk putih ini milikmu kan? Iya, tapi jangan gunakan milikku ya. Maaf ya, kamu terlambat mengatakannya. Tuan Su, bisa tolong berikan pakaiannya padaku? Aku sudah mencuci handuk milik Xiao Yu, Tuan Su. Tolong bantu menjemurnya nanti. Pria ini sedang mengincar istriku. Bahkan, dia ingin mengusirku dan mengambil alih posisiku.
Belum selesai juga? Ini sangat pas kok, Tuan Su. Terima kasih banyak ya. Hanya pakai handuk saja. Apakah kamu harus sejijik itu? Waktu kecil dulu, Tante menitipkanmu di rumahku. Semua pakaianku pun sudah pernah kamu pakai. Wah, beraninya kamu bilang begitu. Kalau bukan karena kamu yang cari masalah, hingga membuat kita dikejar anjing sampai masuk ke sungai, mana mungkin aku perlu memakai pakaianmu? Itu karena kamu bilang anjing itu lucu, jadi aku menangkapnya untukmu. Lalu, waktu kecil aku juga pernah bilang membencimu. Kenapa kamu tidak habisi saja dirimu sendiri? Kita sudah berjanji, akan tumbuh besar bersama. Tumbuh besar dan terus bermain bersama. Kenapa begitu? Rasanya hatiku sangat tidak nyaman. Seperti sebuah tempat tinggal yang dimasuki oleh orang asing secara paksa. Aku harus pergi ke pesta dulu. Sampai jumpa besok, Xiao Yu. Aku tidak akan mengantarmu, ya? Kenapa sampai jumpa besok? Karena sekarang dia adalah ataskanku. Biarpun aku tidak mau, setiap hari aku harus bertemu dengannya. Flash disk milikku, itu. Oh, saat aku membereskan rumah tadi pagi, tidak sengaja aku menumpahkan air, lalu tumpah mengenai flash disk itu. Tapi sudah aku periksa, flash disknya tidak rusak. Apakah dia sudah melihat isinya dan menyadari bahwa aku sedang menyelidikinya? Jika kamu belum melihat isi di dalamnya, maka bukalah dan lihatlah sekarang. Aku sudah melihatnya. Jangan marah dulu, aku ingin bicara, aku bisa menjelaskan semuanya. Bukankah ini sudah sangat jelas? Kamu sudah lama tahu identitasku. Lalu, pura-pura tidak tahu dan tidak membongkarnya. Iya. Setiap hari kamu mencatat sifat dan kebiasaan hidupku, serta memperhatikan data fisikku. Iya. Sayang, kamu benar-benar sangat mencintaiku. Apa? Kamu tidak takut, juga tidak menolakku, melainkan menerimaku. Bahkan sepenuh hati berusaha memahamiku. Coba pikir yang benar. Bukan begitu. Kamu ini benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh sih? Aku tidak membongkar identitasmu. Itu karena sebelumnya aku merasa takut, aku tidak tahu apa yang akan kamu lakukan. Tapi aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku tahu itu. Kamu bahkan ingin menggunakan identitas Su Jiming untuk menjalani hidup. Tapi aku ini seorang peneliti ilmiah. Ada makhluk asing di sisiku, mana mungkin aku tidak menelitinya selama penelitian ini membuahkan hasil yang luar biasa. Aku bisa naik jabatan dan jadi terkenal, menjadi ilmuwan besar yang dikagumi semua orang. Pokoknya niat awalku bukanlah cinta tapi hanya memanfaatkanmu. Sekarang sudah jelas? Apakah ini sudah cukup jelas? Begitu rupanya. Kalau begitu, seharusnya data dalam kandar ulat ini cukup untuk membuatmu mewujudkan mimpimu. Apa maksudmu? Kamu? Kamu melengkapi data ini. Karena aku ingin istriku mengenalku lebih jauh. Tentu saja, jika dataku ini bisa membantu istriku mewujudkan mimpinya, aku juga akan sangat senang. Apa yang kamu lakukan? Jika semua barang ini ditemukan oleh orang lain, kamu akan dibawa untuk diteliti. Teknologi bumi yang ada sekarang tidak akan bisa melukaiku. Tapi kamu akan dipaksa meninggalkanku. Bukankah kamu ingin mewujudkan mimpimu? Apakah kamu bodoh? Aku sudah lama membuang pikiran itu. Aku tadi mengira, kalau koleksimu masih belum cukup. Aku hanya tidak ingin kehilanganmu. Benar? Awalnya aku memang memanfaatkanmu, tapi sejak suatu hari aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi hidup tanpamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun membawamu pergi dari sisiku, bahkan negara sekalipun tidak boleh. Jadi, aku sangat penting bagi istriku, bahkan lebih penting dari mimpinya. Benar. Apakah itu aku atau Su Jiming? Itu kamu? Sejak hari pertama, aku sudah tahu kalau kamu bukanlah dia. Aku selalu membedakannya dengan sangat jelas. Yang menuruti kata-kataku adalah kamu, yang melindungiku adalah kamu, dan yang membuat jantungku berdebar juga kamu. Ada apa? Sepertinya
Ada aliran listrik yang menyengatku. Apakah sangat sakit? Tidak, rasanya kesemutan dan geli. Agak menyenangkan. Istriku, kamulah yang mengajariku aturan dalam masyarakat manusia, melindungiku, dan juga membuatku merasakan kebahagiaan yang belum pernah ada sebelumnya. Aku tidak perlu sampai terluka. Untuk berebut atau bersaing, kamu tetap akan mencintaiku. Dan peduli padaku dengan cara yang sama. Aku tidak mengerti apa yang disebut cinta oleh masyarakat manusia. Aku tidak butuh cinta. Aku hanya membutuhkanmu. Beritahu aku namamu yang sebenarnya. Mau ya? Esel. Eshel? Baiklah, mulai sekarang tidak ada rahasia lagi di antara kita. Aku akan mencintaimu dengan baik, sama seperti kamu mencintaiku. Rahasia. Sayang, aku masih punya satu hal lagi. Apa? Kamu punya rahasia apa? Kenapa aku merasa jika aku bilang ada, istriku akan menghabisiku? Bukan itu? Maksudku nasi masih ada di dalam panci. Aku tidak tahu apakah akan gosong. Sekarang sudah jam berapa? Kenapa masih bahas makan? Lebih baik bersamamu saja. Xiaoyu ada tugas mendesak. Mitra kerja kita meminta kita secara mendadak ke pusat penelitian di kota sebelah untuk mengumpulkan data sampel. Di sana kekurangan tenaga, jadi butuh bantuanmu selama 2 hari. Baiklah, kalau begitu aku akan beres-beres malam ini dan berangkat besok pagi. Tidak perlu menunggu pagi, berangkatlah sekarang. Sekarang? Di sana butuh datanya segera, berangkat sekarang, malam ini sudah bisa sampai, dan besok pagi bisa langsung masuk ke pusat penelitian. Baiklah, kalau begitu aku kabari orang rumah dulu. Tidak perlu. Aku sudah membantu mengurus laporannya. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Bukankah di datamu terdapat nomor kontak keluarga? Bagaimana cara Anda melaporkannya? Tuan Su, Xiaoyu malam ini lembur bersamaku, jadi tidak akan pulang. Mau merebut istriku. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Ini cuma urusan kantor, hanya membicarakan soal rencana kerja saja. Lagi pula dia kan sudah dewasa, kenapa harus takut dia tidak bisa tidur di rumah? Aduh, Tanshu. Lin Peiyu, Luka jatuh ini cukup parah. Perlu pergi ke rumah sakit tidak? tidak perlu, tidak ada tulang yang patah, cuma terkilir sedikit. Kalau begitu, apa kamu masih bisa pergi dinas luar? Bisa, aku kan tidak bekerja pakai kaki. Kalau begitu, biar aku yang menyetir. Sebaiknya aku minta pihak kantor saja untuk mengirimkan seseorang yang bisa menyetir. Sudah jam segini, siapa di kantor yang akan mengirimkan orang untukmu? Bagaimana kalau aku mencarikan bantuan luar untuk kita? Sayang, berikan aku minum sedikit. Kenapa kamu minum sebanyak itu? Karena rasanya sangat manis, aku tidak tahan untuk minum lebih banyak. Kalau begitu, maka minumlah sedikit lagi. Tidak perlu, tidak perlu. Ayo diminum sayang. Oh, benar juga. Aku hampir lupa memberikannya padamu. Tadi saat di jalan ke sini aku membawakan 1 gelas untukmu juga. Terima kasih ya. Cepatlah minum untuk melegakan tenggorokanmu. Tadi kamu batuk sangat parah. Apa ini memang seasam itu? Aduh, maaf ya. Air lemon yang kuberikan padamu sepertinya lupa kuberi gula. Tidak apa-apa, lumayanlah. Kenapa aku merasa dia sengaja melakukannya? Mobilnya mogok.
Sudah kubilang kamu payah, lebih baik kamu sumbangkan saja mobil ini. Setidaknya tunggu aku kembali dulu. Baru bisa disumbangkan. Biar aku bantu kamu. Biar Xiaoyu saja yang membantuku. Hei, pergi dan perbaikilah mobilnya. Apa kamu bisa memperbaikinya? Bisa. Tidak mungkin. Sepertinya aku masih terlalu baik padamu. Sudahlah, naiklah ke mobil. Tanshu? Tuan Tan sudah digigit ular. Sekarang waktunya pulang, bukan? Sayang, jangan khawatir. Dokter bilang, ular itu racunnya tidak terlalu kuat. Setelah disuntik serum, istirahat 2 hari saja pasti sembuh. Ini perbuatanmu? Benar kan? Apa ini perbuatanmu? Benar kan? Di tempat ini, kenapa bisa ada ular berbisa? Lagi pula aku baru saja melihat, di sekeliling ular itu ada lingkaran cahaya redup, jelas itu adalah sesuatu yang supernatural. Benar. Ular itu, aku menggunakan kekuatanku untuk menggiringnya dari gunung, khusus untuk menggigitnya. Lalu kakinya yang terkilir, itu juga hasil seranganku. Mengapa? Karena dia ingin merebut istriku dariku. Aku tidak akan membiarkannya. Istriku hanya milikku. Dia tidak bermaksud merebutku darimu. Kami hanya berteman. Kamu menganggapnya teman? Dia menganggapmu sebagai mangsa, dan menganggapku saingannya. Aku bisa merasakannya. Kalau begitu, kamu bisa bicara baik-baik denganku, kan? Kamu tidak boleh menggunakan kemampuan supernatural untuk menyakiti orang, terutama Tanshu. Kenapa? Karena kamu sangat peduli padanya. Di hatimu, dia berbeda dari orang lain, kan? Benar, aku memang peduli padanya. Tapi aku... Apa yang kamu lakukan? Monster kecil, kamu sekarang jadi sangat emosional. Kamu bahkan sudah belajar untuk cemburu? Aku tidak cemburu. Mengemudi saat sedang marah, itu berbahaya. Aku harus bertanggung jawab atas keselamatan istriku. Jadi sekarang aku tidak bisa menyetir. Aku memang sangat peduli padanya. Karena sejak kecil, dia adalah salah satu dari sedikit teman yang kumiliki. Tapi aku lebih mempedulikanmu. Tanshu adalah seorang jenius. Dia adalah jenius di bidang penelitian ilmiah. Hari ini entah mengapa dia terluka 2 kali, dia pasti akan merasa curiga. Jika dia mulai menyelidiki dan mencurigai identitasmu, apa yang akan kita lakukan nanti? Energiku tidak akan meninggalkan jejak. Dia tidak akan bisa memeriksanya. Kami manusia punya pepatah, tidak takut dengan ribuan kemungkinan, tapi takut dengan satu ketidaksengajaan. Bahkan jika hanya ada sedikit kemungkinan, aku akan tetap merasa khawatir. Maafkan aku, sayang. Aku salah. Aku terlalu cemburu. Saat kamu bersamanya, bercanda dan tertawa dengan sangat akrab, ada sebuah suasana yang tidak bisa aku masuki sama sekali. Aku tahu, kamu terhadapnya tidak punya perasaan seperti itu. Tapi aku merasa takut. Kali ini, aku yang tidak memerhatikan perasaanmu. Lain kali aku tidak akan begitu lagi. Aku pasti akan menjaga jarak dengannya. Maafkan aku. Tidak perlu minta maaf. Sayang, kamu tidak salah. Sayang, Tanshu sedang dirawat di rumah sakit.
Perjalanan dinas kali ini tinggal kamu seorang diri saja, apakah akan sangat melelahkan? Tidak apa-apa, hanya mengambil sampel tidak akan terlalu melelahkan. Apa yang terjadi? Itu gempa bumi, akhir-akhir ini cukup sering terjadi. Apakah Anda Nona Lin? Marga saya Zhou. Saya adalah petugas yang bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan Anda. Mari ikut saya. Kalian sering mengalami gempa bumi di sini? Padahal dua kota kita letaknya cukup berdekatan. Normalnya di tempat kami juga seharusnya bergetar. Mungkin karena pusat penelitian kami terletak di titik pusat gempa. Lihatlah. Anda lihat permukaan tanah di sini sudah retak di beberapa bagian dan juga bagian tembok ini. Bagaimana bisa jamur ini bercahaya? Energi yang ada pada jamur ini sangat aneh. Terlihat seperti sesuatu yang hidup, tapi juga terasa mati. Memberiku perasaan yang sangat tidak enak. Hati-hati. Tidak apa-apa. Tujuan awal kita adalah mengambil sampel tanah dan mikroba. Begitu ini dibawa kembali dan diuji, kita akan segera tahu. Ini semua bukanlah jamur. Tepatnya, ini adalah miselium yang bermutasi. Apa penyebab mutasinya? Ada kebocoran limbah cair di laboratorium markas. Saya mengukur di dalamnya terdapat konsentrasi tinggi dari hormon perangsang pertumbuhan tanaman. Miselium ini melahap kalsium dalam jumlah besar terhadap bangunan maupun tubuh manusia, semuanya bisa hancur total. Yang belum saya ketahui sekarang adalah seberapa banyak miselium ini dan sudah sejauh mana penyebarannya. Nona Lin, maksud Anda, di bawah tanah pusat penelitian kita, ada jaringan miselium raksasa yang sedang menggerogoti fondasi kita? Belakangan ini sering terjadi gempa di markas, lantai-lantai pun retak. Semua itu karena alasan ini? Benar, jika tidak segera diperbaiki, fondasi akan habis dimakan miselium, dan markas ini akan runtuh seketika. Bahkan, miselium yang menyebar ini akan mengancam keselamatan nyawa masyarakat di kota sekitarnya. Nona Lin, seperti yang Anda katakan, apakah Anda sudah turun sendiri ke bawah tanah untuk melihatnya langsung? Saya memang belum melihat ke bawah, tapi aku tidak pergi ke bawah untuk melihatnya, tapi pacarku pergi ke bawah untuk memeriksanya tadi malam. Kamu tidak melihatnya sendiri. Berarti apa yang kamu katakan hanyalah spekulasi pribadimu saja. Nona Lin, kami mengerti kepedulianmu terhadap pangkalan ini, tapi retakan di lantai itu murni merupakan penurunan bangunan yang normal. Kami berencana menutupinya dan akan direnovasi total tahun depan. Tidak boleh. Menutupinya sama saja dengan memberikan selimut untuk miselium, hangat dan lembab. Bukankah itu akan mempercepat pertumbuhannya? Lalu menurutmu apa yang harus dilakukan? Segera evakuasi semua anggota di dalam gedung, dan gunakan uap bersuhu tinggi untuk disuntikan ke bawah, habisi miseliumnya, lalu perkuat fondasinya. Aku bisa menganggap tawa kalian sebagai tanda kalian tidak percaya, bukan? Kalau begitu lakukanlah pengujian, buktikan dengan hasil yang nyata bahwa perkataanku salah. Seandainya saja apa yang kukatakan itu benar, siapa yang akan bertanggung jawab? Kamu atau kamu? Saya yang bertanggung jawab. Saya sudah mengirim orang untuk memeriksanya secara langsung. Retakan di lantai itu murni karena ambles. Kamerat Lin, kamu kesini untuk mengambil sampel. Apa maksudmu membuat keributan di ruang rapat? Tidak, aku hanya menjelaskan dan bertanya dengan tenang. Demi Tan Shu, kejadian ini akan saya lupakan. Tinggalkan laporan ini, bereskan barangmu dan kembalilah. Aku hanya bisa kembali dan menjelaskan situasinya kepada Tan Shu, biar dia yang mencari cara. Tan Shu punya caranya sendiri, aku pun punya caraku sendiri. Sayang, apa kamu mau mencoba caraku? Baru saja, lantai di banyak ruangan di pangkalan kami mulai retak, tumbuh jamur bercahaya, dan bahkan ada tren penyebaran ke arah luar. Kami melakukan pengecekan darurat. Ini adalah wabah jamur. Tapi kami belum pernah melihat jamur yang tumbuh begitu cepat. Berita di internet sudah menjadi viral. Mengatakan kita melakukan eksperimen biologi ilegal, Dinas Lingkungan Hidup sudah menelepon, membatasi kita dalam hari ini untuk menyelesaikan masalahnya.
Jadi, apa yang Nona Lin katakan sebelumnya itu benar? Ternyata perkataannya benar. Kemana Lin pergi? Aku menggunakan energi untuk memicu miselium memasuki masa reproduksi. Mereka akan aktif menembus permukaan tanah dan mekar menjadi jamur bercahaya yang terlihat jelas. Meski terlihat mencolok, namun tidak akan merusak pondasi lebih lanjut. Kamu benar-benar cerdas, monster kecil. Sekarang, mau tidak mau, mereka harus menyelesaikannya. Nona Lin. Nona Lin, maafkan kami. Sebelumnya kami yang salah. Kenapa? Sekarang Anda percaya padaku? Percaya. Kami sangat percaya. Mari ikut saya kembali. Bantu kami. Tolong bantu kami. Sekarang, dengarkan aku. 1. Segera evakuasi seluruh orang di dalam gedung. 2. Siapkan mesin uap suhu tinggi, ikuti titik-titik yang sudah kutandai, suntikan ke bawah tanah untuk menghabisi miselium. Ikuti titik-titik yang sudah kutandai, suntikan ke dalam tanah, habisi miseliumnya. Tidak bisa. Cairannya tidak bisa disuntikkan. Tidak bisa disuntikkan? Apa maksudmu? Miseliumnya tumbuh terlalu cepat, sampai pipa-pipa di bawah tersumbat semua. Itu tidak mungkin. Kalian pasti telah membuang limbah eksperimen ke bawah lagi, kan? Benar. Semalam kami menangani limbah dari zat hormon pertumbuhan tanaman. Aku tidak bisa menangani masalah ini. Kalian lapor saja pada atasan dan minta bantuan mereka. Nona Lin. Pemimpin kami di kantor telah diserang oleh miselium, gerakannya melambat, kesadarannya tidak stabil, dan dia sudah dibawa ke rumah sakit untuk ditolong. Nona Lin, banyak warga berdatangan ke depan gedung. Keluarga mereka juga diserang oleh miselium dan sedang dalam perawatan darurat. Miseliumnya sudah merembet ke permukiman warga? Benar. Ada lebih dari 10 orang yang sudah diserang. Bala bantuan butuh waktu untuk sampai. Tapi masalahnya, kita sudah tidak punya waktu lagi. Jika serangan miselium ini semakin meluas, maka akibatnya akan sangat fatal. Nona Lin, Anda benar-benar tidak boleh pergi. Anda adalah orang pertama yang menyadari masalah ini. Anda pasti bisa menemukan solusinya. Satu-satunya cara adalah masuk ke bawah tanah untuk membersihkannya secara manual. Tapi saat ini kondisi tanah sangat tidak stabil, kapanpun bisa saja terjadi tanah longsor. Maksudmu ini terlalu berbahaya, jadi tidak ada yang berani pergi, kan? Apa ada yang bersedia pergi denganku? Baiklah, biar aku yang pergi. Baiklah, biar aku sendiri yang pergi. Tidak boleh. Aku yang pergi. Kamu tidak bisa pergi, kamu bukan staf di sini. Kamu juga bukan staf di sini, kan? Meski aku bukan staf di sini, tapi aku adalah seorang peneliti. Lembaga manapun itu, aku harus memikul tanggung jawab ini. Sekarang aku tidak peduli. Apa mau berdasarkan tingkatan atau kalian mau mengundi? Tunjuk 2 orang untuk turun dan ikut membersihkannya denganku, berangkat sekarang juga. Nona Lin, bawa aku membersihkan wilayah inti. Tapi terowongan bawah tanah sudah terlalu banyak dikikis oleh miselium. Nona Lin jatuh ke bawah tanah. Cepat ikut aku untuk menyelamatkannya. Aku sangat ketakutan. Aku pikir aku tadi akan tiada. Maafkan aku, sayang. Aku datang terlambat. Kemampuan pertumbuhan miselium ini sungguh luar biasa kuat. Istriku, pejamkan matamu. Percayalah padaku. Kamu telah... Memakan semuanya. Lalu setelah kamu memakan semua benda kotor itu, apa tubuhmu tidak akan kenapa-napa? Iya. Rasanya sangat buruk dan juga sangat sulit dicerna. Aku rasa aku akan sakit perut selama 2 hari.
Kamu terluka? Tadi saat sedang memakan miseliumnya, aku tidak sengaja tergigit oleh mereka. Istriku harus lebih menyayangiku dan memberiku kompensasi. Baiklah. Setelah pulang, nanti aku pasti akan memberimu kompensasi. Sekali saja tidak cukup, harus berkali-kali. Nona Lin, apakah Anda di sini? Kami tim penyelamat sudah datang. Kamu pergi dulu, jangan biarkan mereka mengaitkan kejadian ini dengan dirimu. Nona Lin? Semua miseliumnya sudah hilang. Benar, aku menggunakan api sebelum pingsan, dan miselium itu langsung lenyap seketika. Kami sudah memeriksanya nanti. Miselium di bawah tanah telah sepenuhnya hilang. Apakah pembakaran bisa memberikan efek sehebat itu? Aku curiga, miselium itu mengeluarkan sejenis cairan yang memiliki efek memicu pembakaran. Kamirat Lin, bagaimanapun juga, kali ini kami berhutang budi padamu. Sebelumnya aku terlalu merasa sok pintar. Aku mewakili pusat penelitian ilmiah meminta maaf padamu. Tidak apa-apa, yang penting masalahnya sudah selesai. Sudah selesai semuanya. Kami sudah mulai mengerjakan penguatan fondasinya. Selain itu, orang-orang yang digigit miselium sepertiku, setelah disuntik vaksin, semuanya sudah sembuh dan melewati masa kritis. Apakah ada imbalan yang kamu inginkan? Atau semacam penghargaan? Aku bisa bantu mengajukannya untukmu. Lupakan soal imbalan, ini sudah menjadi tugas saya. Jika bicara soal penghargaan, bagaimana kalau cuti, cedera kerja selama setengah bulan? Liburan selama setengah bulan, itu hampir seperti bulan madu kecil. Kamu mau menyetir kemana? Bukankah tadi kamu bilang ingin bulan madu? Semua miselium itu menghilang begitu saja tanpa sebab. Bagaimana mungkin terbakar sendiri? Pasti makhluk luar angkasa itu yang bertindak. Direktur, maksud Anda adalah terdeteksi jejak makhluk luar angkasa yang mendarat di bumi dan saat ini telah mengunci koordinat keberadaan makhluk tersebut. Anda butuh aku untuk mengobservasi dan mengambil sampel? Benar. Tapi mengapa harus aku? Dilihat dari pengalaman. Karena makhluk luar angkasa itu telah merasuki tubuh yang bernama Su Jiming dan berpura-pura menjalani kehidupannya. Kekasih dari Su Jiming ini sangat akrab denganmu. Siapa? Lin Peiyu. Atasan Lin Peiyu telah tiada karena serangan jantung. Aku akan memindahkanmu ke sampingnya. Mengerti. Aku akan mendekati mereka tanpa membuat mereka curiga, masuk ke sisi mereka, menyelinap ke dalam kehidupan mereka, untuk terus memantau, mengumpulkan data, dan menyelesaikan investigasi ini. Ternyata tidak mudah ya. Membuatmu menunjukkan sedikit jejak. Tadinya aku pikir aku harus terus mengacaukan situasi lagi. Tak disangka karena sebuah perjalanan dinas, kamu melakukan pergerakan sebesar ini. Dengan pergerakan sebesar ini, tidak mungkin tidak ada sedikit pun jejak yang tersisa, kan?
Hari ini aku sangat senang. Matahari sudah terbenam, bukankah kita juga harus turun gunung? Sayang, apa kamu ingin melihatku? Maksudmu? Wujud aslimu? Benar. Tentu saja. Ini adalah tentakel. Benar. Rasanya aneh sekali. Terasa dingin dan licin. Kenapa tentakelmu gemetar? Karena aku sedikit bersemangat. Sayang, bolehkah aku memelukmu? Tentu saja boleh. Sangat nyaman, hangat sekali. Rasanya seperti berendam di sumber air panas. Ras kami ini adalah jenis makhluk yang bersembunyi dalam kegelapan. Kami biasanya menyembunyikan wujud kami. Bahkan saat berburu, kami menyerang secara diam-diam, berusaha untuk memberikan satu serangan fatal. Dalam hidup kami yang panjang, hampir tidak pernah kami berjalan di bawah sinar matahari. Bahkan, kepada sesama yang paling dekat sekalipun, kami tidak akan sepenuhnya memperlihatkan wujud asli kami. Apakah karena itu tidak aman? Benar. Memperlihatkan wujud asli sepenuhnya berarti mengekspos diri sendiri. Kamu tidak akan tahu apakah yang menunggumu adalah serangan atau sesuatu yang lain. Lalu kenapa hari ini kamu memperlihatkannya padaku? Direktur Tan, kami sudah mengikuti perintah Anda, memeriksa terowongan bawah tanah dengan teliti. Di dalamnya kami menemukan setetes cairan berpendar, yang diduga bekas hukum. Karena dengan membuka diri sepenuhnya adalah cara bangsa kami memberikan ketulusan terbesar kepada pasangan. Bangsa kami tidak memiliki kebiasaan mencari pasangan. Aku juga tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Aku hanya bisa membuka diri seutuhnya dan menyerahkan sisi terlemahku tepat di hadapanmu. Tidak perlu mengungkapkannya. Bukankah kita sudah bersama? Yang pertama kali bersamamu adalah Su Jiming, bukan aku. Jika tanpa identitasnya, bagimu aku hanyalah makhluk asing yang mengerikan, seorang asing. Tapi sekarang, aku ingin menanggalkan identitasnya dan mengatakan semua ini kembali kepadamu. Namaku adalah Aisher. Aku sangat mencintaimu dan ingin selamanya bersamamu. Tentu saja kita akan selamanya bersama. Struktur selnya tidak sesuai dengan bumi, maupun klasifikasi apapun yang diketahui, dipastikan ini milik makhluk asing. Setelah analisis sel yang mendalam, kami menemukan ternyata ini adalah sejenis makhluk dengan kejutan yang luar biasa. Xiao Yu, izinkan saya untuk terakhir kalinya memanfaatkanmu sekali lagi. Anda juga seorang peneliti? Anda pasti mengerti kegilaan kami terhadap penelitian ini. Pasti. Anda akan memaafkan saya. Sayang, kita sudah sampai. Sayang. Dokter bilang aku kurang gizi, tapi bagaimana mungkin? Ini manis sekali, ayo coba. Xiao Yu, kamu tidak apa-apa.
Sudah diperiksa kok dia baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Xiaoyu, kantor baru saja membuat proyek utama, dan kamu penanggung jawabnya. Jadi, liburanmu harus berakhir lebih awal. Apa kamu bercanda? Kondisiku sedang begini, dan kamu tetap membatalkan liburanku? Bukankah dia tadi bilang, kalau kondisimu baik-baik saja? Katakan saja, proyek apa itu? Tuan Su, yang ini adalah proyek rahasia. Istriku sedang sakit. Aku harus menjaganya. Kami hanya akan bicara sebentar saja, tidak akan lama. Siapa anggota keluarga dari Lin Peiyu? Bisa keluar sebentar. Ada instruksi medis yang perlu disampaikan. Biar saya saja. Apa hubungan Anda dengan pasien? Saya... Biar aku saja. Dia adalah istriku. Kenapa kamu sengaja menyuruh dia pergi? Laboratorium sedang menyusun proyek baru, dan staf proyek tersebut harus melalui pemeriksaan serta pengawasan yang ketat. Bagaimana mungkin bisa langsung diputuskan begitu saja? Proyek baru itu memang nyata, tapi Anda harus bekerja sama di sini. Adapun mengapa dia harus dijauhkan, karena objek penelitian proyek ini adalah dirinya. Sejak kapan kalian mengetahuinya? Secara teori, saya seharusnya membohongi Anda dan mengatakan bahwa di dalam sekumpulan bakteri yang lenyap secara misterius ditemukan sebuah petunjuk. Tapi saya tidak ingin membohongi Anda. Kenyataannya adalah, saat dia mendarat di bumi, laboratorium telah mendeteksi adanya medan magnet yang aneh. Jadi Anda datang membawa sebuah misi untuk menjadi atasan saya? Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian pasti akan mencari cara untuk mengendalikannya dan menjadikannya objek penelitian. Tidak, saya ingin melindungi Anda. Ini adalah laporan pemeriksaan Anda. Anda sangat sehat, tapi tiba-tiba saja pingsan sepanjang malam. Lalu saat Anda masih kecil, jelas-jelas Anda sering sakit-sakitan, tapi dalam waktu semalam saja, Anda berubah menjadi sangat bugar. Tidakkah Anda merasa itu aneh? Kami telah memeriksa sampel darahnya, dan menemukan bahwa dalam urutan genetikanya ada bagian yang hilang. Sedangkan di dalam darah Anda, terdapat urutan genetika yang serupa. Maksud Anda sebagian dari tubuhnya berada di dalam tubuhku? Sepertinya dia tidak sejujur itu kepada Anda. Berdasarkan dugaan kami, penyebab Anda pingsan kali ini, mungkin saja karena dia telah mengambil sebagian fragmen genetika dari tubuh Anda. Adapun mengapa dia berusaha keras untuk mendekati Anda dan menjaga Anda, hanya ada satu tujuannya, yaitu untuk mengambil semua fragmen dari dalam tubuh Anda, dan kemudian Anda akan tiada. Percayalah padaku, aku akan membantumu lepas dari kendalinya. Aku harus memastikannya sendiri. Sayang, aku sudah pulang. Aku pergi dulu. Mengenai proyek itu, tolong pertimbangkan baik-baik. Dokter bilang kamu sudah boleh pulang. Apa dokter memberitahumu? Kenapa aku sampai pingsan? Dokter bilang, selain karena malnutrisi, kamu juga mengalami sedikit gula darah rendah. Aku belikan minuman manis agar tenagamu pulih. Apa benar hanya karena gula darah rendah? Kita sudah berjanji untuk tidak saling menyembunyikan rahasia. Apakah benar? Tidak ada yang lain? Terdeteksi emosi istri sedang bergejolak, tegang, curiga. Apakah dia meragukan perasaanku padanya? Katakan padaku, asal kamu berkata jujur, aku rela meninggalkan segalanya untuk mempercayaimu. Tidak ada apa-apa kok. Sayang, cobalah teh susunya. Bagaimana rasanya? Aku tidak merasakan rasa manis sedikit pun.
Istriku akan sedih jika tahu dia dibohongi, dan dia akan ketakutan jika tahu efek samping pemisahan inti bintang. Aku tidak boleh membiarkannya sedih atau takut. Aku akan menyalurkan energiku kepadanya, hanya butuh 5 hari. Aku setuju. Sayang, ayo mandi bersama. Aku akan menemanimu berangkat kerja. Sepertinya itu kurang pantas kan? Kamu kan belum pulih sepenuhnya. Aku harus melindungimu. Tapi, kamu juga tidak bisa menemaniku di kantor terus. Sayang, aku sedang sangat sibuk. Sepertinya dia sedang mengawasiku. Kalau begitu, pancing dia keluar, kami sudah menemukan titik lemahnya. Xiao Yu, kamu sudah aman sekarang. Sisanya, serahkan saja pada kami. Sayang, Benar saja, arus listrik bertegangan tinggi seperti ini akan membuat makhluk ini jatuh ke dalam kondisi hibernasi. Agar lebih aman, rekan tim keamanan akan mengawal Anda menuju ke rumah aman. Setelah dipastikan tidak ada ancaman lagi, barulah Anda boleh keluar. Jangan lupakan janji kita, kirim dia pergi meninggalkan bumi, tidak boleh menelitinya, dan terlebih lagi jangan menyakiti dirinya. Tenang saja. Mari kita mulai. Buat dia, menunjukkan wujud aslinya. Nona Lin, Anda tenang saja. Direktur, Tan sangat berpengalaman, jadi tidak perlu khawatir. Aku masih merasa sedikit khawatir. Tidak apa-apa, Nona Lin. Coba gunakan listriknya lagi. Tanshu? Lepaskan? Lepaskan aku. sayang, mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kamu ingin mengambil kembali pecahan Star Core? Kan? Aku... Jadi inilah tujuanmu yang sebenarnya. Kita jelas-jelas sudah berjanji untuk tidak memiliki rahasia di antara kita. Kamu bilang kamu mencintaiku, tapi semuanya bohong belaka. Aku ingin bilang kalau aku tidak berbohong, tapi sepertinya kata-kata manusia selalu terasa sangat hampa. Sayang, lihatlah langsung ke dalam hatiku. Bagaimana aku bisa melihatnya jika kamu tidak punya hati? Tentu saja hati itu berasal dari istriku tersayang. Aku merasa sangat senang di dalam hati. Juga semua uang hadiah pertandingan malam ini. Seolah-olah ada aliran listrik di dalam tubuhku. Istriku menggunakan kekuatan Star Core untuk memulihkan tubuhku. Dia pasti sangat mencintaiku. Aku tidak akan mengambil kembali pecahan Star Core karena istriku akan tiada. Aku sangat menyukai istriku, sangat mencintai istriku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku ingin bersamanya seumur hidup. Orang ini mau merebut istriku. Menyebalkan sekali. Hati istriku hanya boleh menjadi milikku. Aku harus bersikap lebih baik lagi pada istriku. Sayang, istriku, sayangku, istriku tercinta. Ini adalah resonansi energi. Karena di dalam tubuhmu penuh dengan energiku,
Jadi aku bisa menghubungkan semuanya, dan membuatmu bisa merasakan pikiranku. Jadi maksudmu, setengah inti bintang itu bukan kamu yang mengambilnya, tapi aku yang memberikannya padamu secara sukarela. Sejak aku menyadari bahwa tubuhmu mulai melemah, aku terus secara diam-diam mentransfer energi kepadamu. Aku ingin berbagi kehidupan denganmu. Aku tidak sanggup hidup di dunia tanpa dirimu. Pada awalnya, memang rasanya tidak terlalu sakit, tapi aku benar-benar tidak ingin membohongimu. Aku sangat takut. Sangat takut. Aku sudah melihatnya. Dasar bodoh. Istriku, aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu. Aku juga. Aku akan memberikan paket tingkat eksperimen M62 secara rutin, tanpa menyakiti ICR. Aku akan meyakinkannya. Tapi, kamu tidak boleh mengungkapkan identitasnya ke publik, tidak boleh memengaruhi kehidupan kami. Biarkan semuanya berjalan seperti biasa. sudah terlambat, Xiao Yu. Situasi saat ini sudah bukan sesuatu yang bisa kita berdua kendalikan lagi. Apa maksudmu? Di dalam tubuh makhluk luar angkasa ini, terdapat sebuah zat yang dapat memperbaiki gen manusia yang rusak, bahkan bisa memperpanjang usia. Bisa kamu bayangkan itu? Jika penelitian proyek ini berhasil, manusia kemungkinan besar bisa hidup sehat sampai usia 200 tahun, bahkan 300 tahun. Itu hanyalah kemungkinan terbaik yang kamu bayangkan? Untuk menyelesaikan penelitian ini, mungkin butuh waktu beberapa ratus tahun. Jika hanya memberikan sel secara berkala dan terbatas, tentu saja akan memakan waktu ratusan tahun. Kamu ingin menjadikannya bahan eksperimen yang bisa kamu gunakan kapan saja? Dia itu sebenarnya makhluk luar angkasa, keberadaannya memang merupakan sebuah ancaman. Kita menyelidikinya, menelitinya, pada dasarnya untuk menjamin keselamatan umat manusia. Dia tidak berbahaya. Dia berbahaya. Aku sudah menyelidiki segalanya setelah dia datang ke bumi tentang kematian Direktur Guo, lalu aku digigit ular secara tiba-tiba. Bahkan miselium yang tumbuh gila dalam semalam kamu berani bilang semua itu tidak ada hubungannya dengan dia. Banyak kejadian di sini. Hanyalah sebuah kebetulan yang tidak disengaja. Lin Peiyu, jangan mencari-cari alasan untuknya lagi. Sekarang kamu hanya punya satu pilihan, yaitu bekerja sama dengan kami untuk menangkapnya. Kami akan menjamin keselamatannya, dan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak manusiawi kepadanya. Dia punya kesadaran, perasaan, dan pikiran. Jika kalian menangkap dan menjadikannya bahan percobaan, berarti kalianlah yang sedang berbuat keji. 3 hari lagi, kami akan mengirimkan tim profesional. Saat itu, cari cara untuk membawanya ke lokasi yang aku kirimkan. Kali ini, kami telah memperbarui peralatan, pasti akan berhasil dalam satu serangan. Bagaimana kalau aku menolak? Maka kamu akan dianggap telah mengkhianati identitasmu sebagai manusia. Kecuali, kamu ikut melarikan diri bersamanya ke luar angkasa. Jika tidak, kamu akan bersamanya menjadi musuh negara. Tanshu, aku sempat mengira kita adalah teman. Aku adalah seorang peneliti lebih dulu. Setelah itu, baru aku seorang teman. Baiklah. Aku mengerti. 3 hari lagi kan? Aku akan bekerja sama. Aku mengerti. Dalam istilah manusia, kita baru saja berbaikan kembali, perlu bicara dari hati ke hati. Apa yang kamu lakukan? Aku lihat istriku tidak bahagia. Jadi aku duga itu karena penampilanku tadi kurang memuaskan. Jadi mari kita coba sekali lagi. Spesies kalian ini, apakah tidak punya kemampuan reproduksi? Aku sendiri tidak bisa. Tetapi tubuh ini... Jadi, ini anak dari Su Jiming? Atau anakmu? Kamu sama sekali tidak bisa memberikan apa yang aku inginkan. Hubungan kita tidak ada masa depannya. Sayang kamu. Aku akan meninggalkanmu.
Kenapa hanya kamu sendirian saja? Aku sedang bertengkar dengannya, dan dia melarikan diri. Kamu sengaja melakukannya? Ya? Tidak apa-apa. Selama kamu masih ada di sini, aku punya cara untuk membuatnya kembali. Maafkan aku, Xiao Yu, tetapi demi penelitian sains, aku rasa kamu akan memahaminya. Ada energi miliknya di tubuhmu. Setiap kali kamu terancam, dia pasti akan merasakannya. Sayang, bagaimana keadaanmu? Cepat pergi dari sini? Aku tidak akan pergi. Sayang, tolong jangan usir aku. Beberapa hari ini aku diam-diam menyelinap ke beberapa laboratorium, dan akhirnya aku telah menemukan cara untuk mengubah genetikku. Sayang, jangan buang aku. Aku bersedia memiliki anak. Dasar bodoh. Kamu akan mendengarkan kata-kataku tanpa syarat, meskipun tidak tahu alasannya, kan? Benar. Banyak orang datang dari sana. Lari. Apapun yang terjadi, meskipun aku sudah tiada, kamu tidak boleh menoleh ke belakang. Mengerti? Cepat pergi. Cepat lari. Cepatlah pergi. Kalian tidak mungkin menghabisiku, kan? Itu melanggar hukum. Sampai kapan kalian akan mengisolasiku? Ini sudah hari kelima, dia tidak akan datang. Jika kalian ingin menggunakan darahku untuk eksperimen, biarkan aku pulang, aku akan tetap bekerja sama. Selama kamu berada di sini, dia pasti akan datang. Sudah kubilang, dia akan datang. Kali ini yang menantinya adalah jebakan yang tak terhindarkan. Siapkan arus listrik bertegangan tinggi, paksa target untuk masuk ke mode istirahat. Jika aku bilang memintamu pergi sekarang, apakah kamu akan menurut? Ya. Namun aku tetap akan kembali lagi. Situasi hari ini akan terulang berkali-kali tanpa henti. Tidak apa-apa. Paling buruk kita akan tiada di sini bersama. Sayang, aku tidak akan membiarkanmu tiada. Kalian tidak bisa kabur. Kata-katamu itu benar-benar mirip penjahat. Dan penjahat di film manapun tidak akan pernah berakhir dengan bahagia. Sayang, pejamkan matamu.
Bukankah kamu berjanji bahwa kita akan selalu bersama selamanya? Sejak hari itu, sudah 3 bulan berlalu. Orang-orang yang ada di lokasi saat itu, selain aku, semuanya terluka parah. Tan Shu terluka paling parah, sampai sekarang masih koma di rumah sakit. Tapi Ethel benar-benar menghilang. Penilaian lembaga mengatakan, dia sudah tiada setelah energinya terkuras habis. Tapi aku tidak percaya. Aku tetap menjalani hidup seolah-olah dia masih ada. Kenapa? Hal pertama yang kamu lakukan setelah bangun adalah mencariku untuk membalas dendam? Sayang, aku masih hidup. Sayang, inilah rencana penyelamatanku yang sebenarnya. Bagi kalian para manusia, ini disebut taktik melepaskan diri. Aku melepaskan sebagian besar energiku, lalu menyisakan sebagian kecil, untuk masuk ke dalam tubuh Tan Shu. Dengan begitu mereka akan mengira aku sudah tiada, dan tidak akan mengganggu kita lagi. Sayang, setelah memulihkan diri hingga sekarang, setelah bisa bergerak kembali aku segera datang menemuimu. Apakah ini sudah terlambat? Tidak terlambat. Waktunya sangat pas. Mari kita sarapan bersama.